sebenarnya kita mau menyepakati beberapa hal yang sebelumnya sudah ada di dalam proses musrenbang kecamatan. Jadi kita akan menyepakati terkait program prioritas, kemudian permasalahan, kemudian strategi kebijakan, kemudian juga nanti usulan-usulan yang akan kita bawa baik ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat, dan yang paling terutama itu adalah kegiatan-kegiatan prioritas untuk DBE dari APBD Kabupaten Sika. Jadi intinya itu sebenarnya ini forum kita untuk bisa melakukan perencanaan yang merupakan rangkuman dari semua kegiatan perencanaan dari tahapan yang sudah terjadi itu dari desa. Ada program prioritas apa yang mau didorong? Kita masih akan berkutat di 7 program prioritas kita. Jadi masih soal infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Itu dengan breakdown-nya tuh banyak kegiatan dan subkegiatan. Jadi masing-masing perangkat daerah itu masih contoh seperti pendidikan masih terkait dengan sarana prasarana pendidikan, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Jadi masih seputar itu terkait dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. Dengan situasi COVID ini, apakah ada program yang memang harus digeser atau pengurangan? Ya, di 2020 dan 2021 itu memang kita mulai dengan refocusing dan realokasi ya. Tapi untungnya di 2022 ini tadi sudah disampaikan di awal tahun kita fokus kepada vaksin. Jadi kita harapkan nanti kalau ada kebijakan secara nasional, apakah itu statusnya dari pandemi ke endemi atau bahkan juga sudah dihapuskan, kita akan kembali normal kembali, karena 2 tahun ini dana transfer kita pun akhirnya dipotong. Jadi sekarang fokusnya juga masih untuk di bulan-bulan pertama ini kita masih berfokus kepada bagaimana menanggulangi pandemi, tapi juga bagaimana menggairahkan lagi situasi ekonomi di Kabupaten Sika melalui berbagai intervensi kegiatan. Ada peningkatan sama Investasi dari swasta. swasta ya. Seperti apa? Ada banyak penundaan yang harus dilakukan atau dibuat oleh pemerintah daerah, karena memang kondisi 2 tahun kemarin itu hampir secara nasional semua kabupaten itu secara fiskal sangat terpuruk sekali, sehingga kita harapkan dari adanya investasi yang masuk itu akan menggerakkan semua sektor, lapangan kerjanya, kemudian peningkatan pendapatan masyarakatnya, dan berbagai target-target kinerja yang mau kita capai harusnya itu bisa tercapai karena adanya banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Sika. Dia mendorong penggunaan produk lokal ya. Bahkan dari pemerintah, lembaga-lembaga ada yang dana untuk itu ya. Kita juga mendapatkan dana untuk membeli produk lokal ya. Untuk produk lokal ya. Jadi kenapa tadi kami juga akhirnya melibatkan UMKM di sini. Ini juga dalam rangka untuk mengikuti arahan dari Presiden itu, sehingga ini juga tugas pemerintah untuk melakukan pendampingan karena disiapkan satu wadah artinya untuk bisa mempromosikan termasuk e-katalog. E-katalog itu juga yang selama ini mungkin dari Kabupaten Sika belum terlalu memanfaatkan, harusnya mendaftarkan produk-produk lokal. Kemudian ketika ada kegiatan atau yang berskala pusat dan sebagainya itu mereka akan tahu bahwa produk itu tersedia di Kabupaten Sika. Kalau soal anggaran, saya pikir UMKM ini kan sudah sangat mandiri nih. Sebenarnya pemerintah tidak butuh anggaran yang terlalu besar untuk bagaimana kita bisa menggunakan produk kita sendiri. Ini terkait kita mau atau tidak, bagaimana kita bisa berdampingan dengan para pelaku UMKM ataukah tidak hanya UMKM tapi menghasil produk-produk lokal ini untuk itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita mulai dari kita dulu bagaimana menghargai dan memanfaatkannya. Pemda Sika siap memang menggunakan produk lokal, bukan impor. Sejauh ini harusnya siap ya, karena kalau di berbagai sektor itu saya pikir kita juga banyakkan ada dari produk lokal. Kemarin yang menarik itu soal tenun ikat gitu. Ketika teman-teman mengikuti kegiatan di Denpasar itu ditanyakan benang itu dari mana, karena menurut mereka ada benang yang diimpor dari India gitu. Tapi kita bersyukur karena sebenarnya kalau untuk tenun ikat banyak juga kita punya mama-mama ini yang masih manual dan itu membuat benang sendiri. Saya pikir untuk Kabupaten Sika ya kita pasti siap lah untuk itu. Tadi dijelaskan terkait
alasan yang klasik sih kita tetap pakai soal pandemi ini ya. Tapi kemudian juga keterlibatan masyarakat yang kita harapkan juga bisa bersama-sama beriringan dengan pemerintah. Ada beberapa lokasi pembangunan itu juga sangat sulit ketika masyarakat tidak memberikan akses untuk pengadaan lahan misalnya. Itu juga menjadi salah satu kendala. Kemudian dari pemerintahnya itu tadi kapasitas fiskal, kemudian terkait perencanaan, fungsi kontrol dari masyarakat, kemudian sumber daya. Sumber daya ini juga saat ini terus terang memang masih menjadi kendala dari SDM-nya kita. SDM ini juga secara terus-menerus harusnya pemerintah memberikan konsentrasi.